Kabar seputar tim London Biru yang akan diberitakan oleh channel Zona Chelsea Indonesia hari ini akan menghadirkan berbagai berita seru. Mulai dari bursa transfer, hasil drawing babak keempat Piala FA, Kendry Paes, dan kabar seputar Conor Gallagher yang memutuskan untuk hijrah ke rival Chelsea di kota London, yaitu Tottenham Hotspur. Lalu ada juga pemberitaan Xabi Alonso yang baru saja berpisah dengan Real Madrid. Apakah Chelsea sedikit menyesal karena terburu-buru menunjuk Liam Rose Senior sebagai manajer pengganti? Seperti apakah ulasan selengkapnya? Sebelum lanjut nonton, jangan lupa klik tombol like dan subscribe dulu Blues. Kalau sudah, mari kita masuk ke pembahasan sebagai berikut. Mulai dari berita atau rumor transfer, Chelsea dikabarkan akan merombak lini serang mereka di bursa transfer musim panas nanti. Tak tanggung-tanggung, The Blues dikabarkan siap mengucurkan dana sebesar 150 juta euro untuk membawa dua pemain, yaitu pemain sayap milik AC Milan Rafael Leao dan pemain serba bisa dari tim Catalunya Fermin Lopez. Lini depan akan dilakukan beberapa perubahan oleh manajemen Chelsea dan korban pemain dari revolusi kali ini adalah winger bernomor punggung 7 milik The Blues, yaitu Pedro Neto. Pria yang baru berusia 25 tahun diboyong oleh Chelsea pada bursa transfer musim panas tahun 2024 dengan mahar sebesar 54 juta pound sterling. Seiring menurunnya performa dari Pedro Neto akhir-akhir ini, manajemen dikabarkan sudah memutuskan untuk menjualnya di akhir musim nanti, mumpung harga yang ia miliki masih bisa dijual dengan harga mahal. Belum lagi dengan kedatangan Giovanni Quenda yang juga bisa mengisi posisi winger, tentu The Blues harus segera mengambil keputusan. Beberapa klub sesama Liga Inggris dan bahkan dari Liga Arab Saudi dikabarkan berminat untuk menggunakan jasa Pedro Neto. Bagaimana menurut kalian Blues? Apakah kalian setuju jika Pedro Neto dijual oleh manajemen Chelsea? Berapakah harga jual yang tepat untuk sang bintang timnas Portugal ini? Tulis jawaban dan analisa kalian di kolom komentar Blues. Kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai hasil drawing ronde keempat Piala FA. Piala domestik Inggris atau juga dikenal Piala FA telah memasuki ronde keempat. Di ronde ketiga yang lalu, banyak sekali kejutan-kejutan yang dilakukan oleh tim-tim yang berada di bawah level Premier League. Mulai dari Crystal Palace, sang jawara bertahan ini telah dipulangkan oleh Macclesfield FC. Selanjutnya Wrexham United yang juga berhasil lolos ke babak ronde keempat. Wrexham United merupakan klub asal negara Wales yang semakin dikenal oleh publik sejak diambil alih oleh Ryan Reynolds yang juga terkenal karena perannya sebagai Deadpool. Klub yang berjuluk The Red Dragons berhasil lolos ke ronde keempat Piala FA setelah menumbangkan Nottingham Forest melalui babak adu penalti. Di ronde ketiga kemarin juga terjadi satu pertandingan dengan pesta gol di mana Manchester City berhasil menyerangkan bola sebanyak 10 kali saat menghadapi Exeter City. Namun sepertinya kejutan yang paling besar adalah gugurnya rival sekota Manchester City, yaitu The Red Devils yang dikalahkan oleh Brighton. Federasi Sepak Bola Inggris telah melakukan undian di babak keempat dan mereka telah merilis melalui akun sosial medianya. The Blues yang berhasil lolos setelah mencukur Charlton Athletic 5-1 akan menghadapi The Tigers yang lolos melalui adu penalti saat melawan Blackburn Rovers. Laga yang akan berlangsung pada 14 Februari nanti
akan sangat berkesan untuk Liam Ross Senior yang notabene merupakan mantan manajer Hull City sejak tahun 2022 sampai tahun 2024. Tak hanya sebagai mantan manajer, Liam Ross Senior juga pernah membela The Tigers dan mencatatkan penampilan sebanyak 160 kali. Pertemuan Chelsea melawan Hull City akan tersaji di MKM Stadium dan menarik untuk ditunggu apakah The Blues mampu mengalahkan perlawanan The Tigers. Bagaimana menurut kalian Blues? Tulis jawaban dan analisa kalian di kolom komentar. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai pemain pinjaman Chelsea yang kini sedang membela RC Strasbourg, yaitu Kendry Paes. Chelsea dikabarkan ingin memulangkan salah satu pemainnya yang kini sedang dipinjamkan ke RC Strasbourg pada bulan Januari ini. Kendry Paes, pemain yang baru berusia 18 tahun, tak kunjung mendapat menit bermain yang cukup bersama klub Prancis. Hanya mencatatkan 4 pertandingan sebagai starter di bawah asuhan Liam Ross Senior menjadi alasan terbesar The Blues untuk segera memulangkannya, lalu mencarikan alternatif lain. Kendry Paes tentu tak akan langsung bergabung bersama skuad utama, namun dikabarkan pemuda asal Ekuador ini akan dipinjamkan lagi ke salah satu tim di Liga Inggris, tepatnya di divisi Championship, yaitu Ipswich Town. Kendry Paes juga sering mendapat sorotan mengenai tindakannya di luar lapangan. Dunia malam dan hedonisme menjadi persoalan yang harus dihadapi dan dibenahi oleh Kendry Paes untuk kemajuan karirnya sendiri. Baru-baru ini, ia bahkan sempat kedapatan sedang menghisap vape, padahal tindakan ini sangat tidak mencerminkan kelakuan seorang atlet sepak bola. Apalagi karir sepak bolanya di Eropa yang baru seumur jagung dan ia masih bukan siapa-siapa sebagai pemain pro. Kendry Paes juga sempat terkena insiden kontroversial ketika bersama timnas Ekuador pada tahun 2024 lalu. Saat itu usianya masih 16 tahun, namun Kendry Paes sudah terlibat skandal setelah videonya beredar di sebuah klub dewasa di kota New York bersama para pemain timnas Ekuador. Pelatih tim nasional Ekuador, yaitu Sebastian Becacis, sempat memberikan peringatan terbuka kepada Kendry Paes untuk belajar mengelola ketenaran dan menjaga sikapnya di luar lapangan. Liam Ross Senior yang juga sempat menangani Kendry Paes juga sempat memberikan kritik atas ketidakpatuhannya dengan instruksi pelatih. Meskipun talenta sepak bolanya tidak diragukan, namun serangkaian masalah ini membuat manajemen Chelsea merasa perlu untuk menempatkannya di lingkungan yang lebih terkontrol demi menyelamatkan karir jangka panjangnya. Kalau menurut kalian Blues, apakah Chelsea harus melepas Kendry Paes atas tindakan-tindakannya di luar lapangan? Tulis jawaban dan analisa kalian di kolom komentar Blues. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu mantan kapten Chelsea yang selangkah lagi akan bergabung bersama The Lily Whites. Mantan kapten Chelsea, Conor Gallagher, dikabarkan akan segera bergabung dengan rival sekota Chelsea, yaitu Tottenham Hotspur. Biaya transfer sebesar 40 juta euro dan kontrak selama 5 tahun, Conor Gallagher akan segera berseragam putih Tottenham Hotspur. Transfer ini ternyata memancing perdebatan sesama fans Chelsea. Ada yang menyebut Conor Gallagher sebagai pengkhianat karena bergabung bersama klub rival, namun juga ada yang membelanya, termasuk zona Chelsea Indonesia. Sepak bola di era modern seperti sekarang ini, sebagai fans maupun pemain, kita harus lebih realistis bahwasanya perpindahan di antara klub-klub sudah semakin dinamis dan berbeda dengan era yang dulu, di mana masih sangat menjunjung tinggi rivalitas di antara sesama tim di satu liga yang sama.
Yang menjadi ironis dari transfer ini adalah baik itu Conor Gallagher maupun Mason Mount, keduanya sempat mendapat banner oleh pendukung Chelsea di Stamford Bridge, namun justru kini mereka berdua akan bermain untuk tim rival Chelsea. Mereka berdua telah mendapat banner sebelum N'Golo Kante, yang notabene jauh lebih layak untuk mendapatkan banner dari para fans atas jasa-jasanya sebagai pemain yang pernah membela klub London Biru. Sebelum resmi berseragam Tottenham, Conor Gallagher sebenarnya juga mendapat tawaran dari Aston Villa dan sepertinya ia lebih ingin untuk pindah ke sana daripada pindah ke Tottenham Hotspur. Namun apa daya, tim dari Unai Emery hanya mampu mengajukan proposal penawaran kepada Los Rojiblancos berupa pinjaman saja dengan opsi wajib beli di akhir masa peminjaman. Faktor inilah yang menjadi faktor terbesar mengapa Conor Gallagher akhirnya batal bergabung bersama The Clarets. Alasan comebacknya Conor Gallagher ke Premier League lagi tak lain dan tak bukan adalah untuk merebut satu tempat lagi di dalam skuad timnas Inggris asuhan Thomas Tuchel yang sempat tergeser oleh pemain lain. Bagaimana menurut kalian Blues? Apakah kalian termasuk tim yang setuju Conor Gallagher pindah ke Tottenham Hotspur? Atau termasuk fans yang tidak setuju Conor Gallagher pindah ke sana? Tulis jawaban dan analisa kalian di kolom komentar Blues. Kita lanjut ke pembahasan akhir, yaitu mengenai Xabi Alonso. Mantan pemain dan pelatih Real Madrid Xabi Alonso memutuskan untuk berpisah jalan dengan Los Blancos. Timing atau waktu resign-nya Xabi Alonso menjadi topik pembicaraan di antara para fans Chelsea. Banyak yang mengatakan manajemen Chelsea pasti menyesal karena telah buru-buru untuk mengangkat Liam Ross senior sebagai manajer pengganti. Padahal pelatih sekaliber Xabi Alonso sedang tidak memiliki klub saat ini. Jika Enzo Maresca memutuskan resign karena berselisih dengan manajemen, justru Xabi Alonso dikabarkan berselisih dengan para pemain bintangnya. Xabi Alonso tentu akan sangat cocok untuk menangani skuad muda Chelsea yang diisi oleh pemain-pemain yang memiliki ego tidak sebesar beberapa pemain bintang Real Madrid seperti Kylian Mbappe dan Vinicius Junior. Sangat besar kemungkinan jika seandainya Xabi Alonso dan Real Madrid berpisah jalan di 2 atau 3 minggu yang lalu, maka manajemen Chelsea akan bergerak cepat untuk menunjuknya sebagai pengganti dari Enzo Maresca. Nama Enzo Maresca justru kini sedang dihubung-hubungkan untuk menjadi pengganti manajer Real Madrid yang saat ini kursi manajer itu sedang diisi oleh Alvaro Arbeloa. Nasi sudah menjadi bubur dan Xabi Alonso ternyata belum berjodoh dengan Chelsea. Mari kita berharap Liam Ross senior akan menjadi pengganti yang tepat untuk membawa kejayaan Chelsea lagi. Bagaimana menurut kalian Blues? Mari berandai-andai jika Chelsea belum memiliki manajer baru saat ini. Kalian lebih setuju manajer baru Chelsea? Apakah itu Liam Ross senior atau Xabi Alonso? Tulis jawaban dan analisa kalian di kolom komentar Blues. Thank you yang udah nonton episode ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe sebagai support channel Zona Chelsea Indonesia. Sampai jumpa lagi di episode-episode selanjutnya. Dan jangan lupakan untuk nyalakan lonceng notifikasi karena kami akan mengupdate seputar kabar Chelsea sesering mungkin. Thank you for watching and keep the blue flag flying high.